Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan wali kelas 2. Kita masuk pembelajaran pertama subtema 3 tema 6. Anak-anakku saya banggakan, gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Semoga sehat semua dan semoga kita tetap semangat untuk belajar di rumah dan kita masuk pembelajaran dan pembelajaran yang lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma min ya rabbal alamin. Anak-anakku saya banggakan, pagi ini udah salat duha? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah mengaji? Alhamdulillah. Semoga aktivitas kita sehari-hari, aktivitas yang baik kita, semoga kita bisa istiqomah untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang saya banggakan, kali ini kita masuk subtema 3, yaitu temanya tentang tumbuhan di sekitarku. Anak-anak punya tumbuhan di rumah? Nah, depan rumahnya kan ada tanaman tuh. Yuk sirami bersama-sama, yuk rawat bersama-sama supaya tumbuhan itu bisa bermanfaat bagi kita. Anak-anakku saya banggakan, pada pembelajaran pertama ini coba anak-anak amati sebuah gambar. Ada gambar ibu dan Lani sedang menyiram tanaman. Setelah anak-anak mengamati gambar, kemudian anak-anak tuliskan apa yang anak-anak temukan pada gambar yang anak lihat. Apa yang Anda lihat anak-anak di gambar itu? Yang pertama mungkin, oh ibunya Lani menanam tanaman, Lani menanam tanaman, dan seterusnya. Silakan ditulis. Setelah itu ayo kita bersama-sama masuk ke membaca bersama-sama. Anakku saya banggakan, ini ada tulisan tentang olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Siapa yang setiap pagi atau setiap hari Minggu olahraga jam tangan? Iya, pinter. Mbak Prinsa mungkin ya. Mbak Azka, ada Mbak Tiffany. Iya, bisa olahraga pagi di rumah masing-masing. Udara yang sejuk pada pagi hari, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi tanaman-tanaman yang lainnya. Hari itu hari yang membahagiakan bagi keluarga Lani dan keluarganya. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca cerita tentang Lani dan keluarga tadi, coba sekarang anak-anak coba baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas yang berikan Pak Ali. Yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Iya, tadi kan dibaca ada tuh. Ya, silakan anak-anak bisa menjawab dengan menurut bacaan tadi. Yang kedua, di mana mereka maksudnya Ibu Lani dan keluarga Lani, mereka berolahraga pagi. Yang ketiga, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Yang keempat adalah apa yang dilihat Lani di taman. Yang kelima, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Anak-anak saya banggakan, ketika anak-anak membaca serius tentang cerita Lani dan keluarganya tadi, saya yakin, Pak Ali meyakini anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. 5 pertanyaan tadi. Maka baca yang serius, baca yang benar. Dan ingat yang belum lancar membaca, yuk semangat untuk membaca ya. Tetap semangat untuk membaca. Dengan membaca kita akan tahu segalanya. Oke, setelah anak-anak membaca, selanjutnya yuk kita membaca kembali sebuah cerita. Ada sebuah cerita, nanti ada tugas dalam cerita itu. Coba perintahnya adalah tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks yang ada di sini ya. Ceritanya adalah Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur di halamannya. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman dan
berbagai jenis tumbuhan dan tanaman bunga. Ada beberapa jenis tanaman apotik hidup. Apotik hidup apa itu anak-anak? Apotik hidup adalah tanaman yang dimanfaatkan, yang dapat dimanfaatkan sebagai alat sebagai obat. Contohnya apa? Jahe, kencur, dan kunyit. Anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, setelah anak-anak membaca tadi, perintahnya adalah coba anak-anak tulis kembali teks yang anak-anak baca. Setelah anak-anak koreksi mana yang salah, dibenarkan ya. Tolong anak-anak perhatikan penulisannya. Ketika nama orang depannya harus besar, huruf depan setelah titik harus besar. Maka amati itu. Kalau ada yang salah dilingkari, kemudian tulis kembali dengan huruf tegak bersambung ya. Huruf tegak bersambung yang paling disediakan garisannya, paling disediakan tugasnya. Anak-anak tinggal menulis ya, menulis tegak bersambung, sabar. Ketika latihan menulis tegak bersambung harus sabar, harus cermat, dan tidak boleh kesusu, harus sabar. Dan memang harus telaten ya anak-anak. Tetap semangat ya. Selanjutnya, setelah anak-anak menulis huruf tegak bersambung, lanjutnya adalah anak-anak berkreasi. Yuk, anak-anak kreasi. Anak-anak pernah punya plastisin? Iya. Itu ada gambar plastisin tuh ya. Gambar plastisin. Coba anak-anak perhatikan model plastisinya. Itu ada bentuk bunga dari plastisin. Nah, ceritanya adalah karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping. Bahkan dari atas pun bisa dilihat. Maka pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik garis dan bidang atau bentuk. Anak-anak bisa melihat gambar bunga yang terbuat dari plastisinya dibuat oleh Lani. Selanjutnya, dengan membuat bunga itu adalah karya 3 dimensi. Setelah anak-anak membuat atau mengamati gambar plastis yang dibuat oleh Lani, kemudian anak-anak bisa mendesain model plastisin ya. Kamu boleh model buah, bunga, daun. Coba anak-anak bisa memperhatikan buku di tematika halaman 115 ya. Contoh-contohnya banyak. Anak-anak tidak membuat dari plastisin, tapi hanya membuat desainnya saja. Artinya anak-anak hanya menggambar saja ya. Menggambar untuk nanti kedepannya akan dibuat dengan menggunakan plastisin. Ini hanya desain saja, membuat saja, menggambar saja. Anak-anak inginkan apa? Gambar apa? Apakah gambar bunga atau yang lainnya? Silakan gambar. Setelah mendesain tentang plastisin, selanjutnya coba tuliskan anak-anak yang sudah kamu lakukan pada hari ini apa? Pada hari ini saya melakukan membantu orang tua, tulis. Saya mencuci piring, tulis. Saya membersihkan kamar, tulis. Di situ ya. Yang terakhir ini adalah anak-anak coba apa yang kalian lakukan pada pagi hari ini. Tulis semua di tugas yang paling berikan. Semoga dengan kita menulis kebaikan kita, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga anak tetap semangat di rumah, belajar tetap semangat, dampingi oleh Bapak dan Ibu. Jangan sampai putus asa ya. Dengan semangat insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Ali, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdal dengan firman tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.